sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saatnya kita dengarkan kabar IKN hari ini. Dari lantai 7 gedung RRI di Jalan Medan, Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Dan pendengar, kami lanjutkan Indonesia Menyapa Pagi. Kali ini kami akan hadirkan kabar IKN hari ini bersama dengan rekan kami presenter dari RRI IKN yang telah tersambung bersama kami dengan topik pagi ini adalah optimalisasi hunian pekerja konstruksi 1 IKN. Salah satunya adalah penerapan daur ulang air limbah. Bersama dengan Waude Rina dari RRI IKN. Rina, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, gimana kabar Rina pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa, kami tetap semangat ya. Ini sudah memasuki hari kelima lagi di bulan September nih Rudi. Betul. Dengan padatnya aktivitas lainnya ya, selain pembangunan konstruksi, Iya. penyelesaian untuk batch 1 dan juga untuk kegiatan-kegiatan sosial lainnya nih di Ibu Kota Nusantara Rudi. Kita sering mendengar atau masyarakat juga kerap kali mendapatkan informasi tentang progres pembangunan di IKN. Tetapi pagi hari ini rasanya lebih menarik juga atau tidak kalah menarik dengan tema-tema IKN lainnya, yaitu penerapan daur ulang air limbah. Dan sebenarnya gimana sih nih proses daur ulang air limbah dilakukan di hunian pekerja nih Rina? Oke, baik. Ini sekaligus juga untuk menepis informasi ya bahwa banyak media-media lain yang mengatakan bahwa di hunian pekerja konstruksi itu kesulitan air, bahkan banyak pekerja-pekerja yang harus mandinya cuma 3 kali dalam seminggu. Nah, ini sebenarnya boleh dikatakan beritanya agak keliru begitu ya, Rudi. Dan memang di sini untuk di kawasan hunian pekerja konstruksi, ini kan untuk sumber airnya sendiri itu melalui dari kolam retensi di Dasanggai. Nah, ini tidak jauh kok dari kawasan hunian pekerja konstruksi. Kecuali untuk di wilayah-wilayah KIPP ataupun juga di hunian-hunian ASN nantinya itu memang untuk sumber air bakunya itu diambil dari intake sepaku gitu ya. Nah, kalau untuk di HPK sendiri ini karena proses, jadi ada juga informasi bahwa kenapa kita tidak boleh mencuci baju di kawasan HPK ini karena itu tadi untuk airnya ini agar bisa digunakan kembali, tapi untuk kebutuhan penyiraman tanaman. Karena memang konsepnya kan harus tetap hijau ya, walaupun ada pembangunan di sana sini, tapi yang namanya hutan di dalam kotanya, di dalam peradaban ini pun juga harus tetap ada. Nah, kemarin sebelum dilakukan water treatment plant ini, rata-rata ini airnya masih air yang dibeli dari luar gitu ya. Tapi dengan adanya WTP ini, water treatment plant, ini nantinya air yang habis kita gunakan untuk mandi gitu ya, itu akan diproses lagi dan nanti akan dipakai untuk kebutuhan menyiram tanaman. Nah, Oh. itulah kenapa alasan kenapa tidak boleh adanya campuran deterjen, karena nanti dikhawatirkan ini akan membunuh bakteri-bakteri baik gitu ya yang bisa menyuburkan tanaman, Rudi. Iya. Dan teknologi WTP saat ini sudah bisa digunakan di sana. Untuk saat ini masih secara manual ya, karena untuk gedungnya sendiri pun juga masih sementara dalam proses pembangunan ya. Ini kurang lebih mungkin 1 kan. Nah, selain untuk WTP tadi dioptimalisasi lagi untuk di HPK 1 ini, karena memang ini peradaban pertama yang ada di IKN itu yang di kawasan HPK ini ya Rudi ya. Jadi sekarang ini dibangun untuk bangunan parkir. Karena memang kalau selama ini kan kita parkirnya tuh di atas ya, Iya. jadi agak mempersempit jalan. Nah, kalau sekarang sudah ada di bagian tengah-tengah hunian ini. Selain tadi untuk WTP atau water treatment plant ini ada juga tempat laundry. Jadi tidak lagi mencuci di dalam bilik apa ya, hunian kita, tapi nanti akan dipusatkan di satu tempat untuk yang mau cuci laundry gitu ya, cuci kering Oke. sekalian jemur. Ya. Biar kesannya tuh nggak Ya. komunal gitu loh, nggak Ya. kayak kumuh jadinya ya. Mhm. Biar ada satu tempat untuk jadi fokus. Ya. Selain itu, selain lahan parkir, kemudian juga untuk laundry, nanti akan ada pusat kebugaran juga di sana, di Mhm. Mhm. wilayah HPK 1. Untuk sementara ini kan fokusnya ke HPK 1 dulu nih, karena yang memang padat penduduk dan paling banyak ininya ya, penghuninya di HPK 1 ini, Rudi. Oke. Nah, Rina, dari informasi yang Anda kumpulkan, apakah nanti
dari daur ulang atau teknologi WTP ini juga dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari? Untuk kebutuhan sehari-hari sepertinya tidak ya Rudi, Mhm. karena ini dikhususkan untuk, siram tanaman saja. Kalau untuk kebutuhan sehari-hari ini kita masih ngambil dari, dasangga ya, untuk kolam retensi yang memiliki kapasitas, alir itu sekitar 20 liter per detik. Jadi, untuk kebutuhan minum pun juga sepertinya belum ya kalau untuk di Mhm kawasan mhm. HPK, kecuali di kawasan KIPP. Itu yang sudah melalui, intake sepaku tadi ya, sudah ada, sterilisasi, sudah ada penyaringan. Jadi memang untuk, masak ataupun untuk, diminum itu untuk di kawasan HPK sendiri belum bisa ini Rudi. Oke, tapi paling tidak kan ini bisa bisa dikatakan langkah yang bisa menghemat dalam penggunaan air kalau kita menggunakan sistem daur ulang ini. Nah, respon Betul. dari para pekerja lain dengan adanya WTP atau Water Treatment Plant ini seperti apa ini? Yang pasti, bersyukur ya kita nih kan kemarin, walaupun di awal-awal kita juga sempat merasakan, agak kesusahan di air, di Mhm awal gitu ya. mhm. Tapi kalau untuk sekarang sampai dengan detik ini, tidak ada yang namanya kesusahan air, terus juga, air yang seharusnya kalau misalnya air, apa ya, yang dimuat di dalam truk itu diisi ke dalam tandon kita. Kalau dulu kan ini kita berbagi dengan untuk yang mau siram tanaman gitu ya, Iya. terus isi di dalam, toren kita. Nah, kalau sekarang memang toren ini isinya diambil dari dasanggai, sementara untuk yang tanaman nantinya ini akan menggunakan air limbah atau air pengolahan kembali dari sisa pakai kita, Rudi. Oke. Apakah sistem daur ulang yang sedang dikembangkan saat ini di HPK ini juga Mhm. nanti akan diterapkan di luar areal HPK sendiri? Bisa jadi nih Rudi, karena memang kan di wilayah, IKN ini sangat, mengedepankan hijaunya begitu ya. Jadi nantinya pasti, sekarang ini juga untuk industri pengolahan air, nah ini juga gunanya untuk tadi itu ya, untuk, menyiram tanaman, kemudian kecuali untuk kawasan-kawasan, inti pusat pemerintahan itu ada treatment khusus gitu ya, mulai dari, airnya, kemudian juga nanti pupuknya juga nih, itu pasti ada, perbedaan. Karena memang kalau untuk kawasan inti, itu semua sudah, apa ya, sudah ada mekanisme, sudah ada aturan, sudah ada, apa ya, protokol bakunya gitu loh, Rudi. Oke. Baik kalau begitu Rina, terima kasih banyak sudah berbincang baru dari IKN di pagi hari ini. Sehat selalu di sana, salam buat teman-teman di RRI IKN. Selamat pagi Rina. Terima kasih, selamat pagi, salam Nusantara. Salam Nusantara. Demikian tadi optimalisasi hunian pekerja konstruksi 1 IKN. Salah satunya adalah penerapan daur ulang air limbah bersama dengan rekan kami dari RRI IKN, Waude Rina. Demikian kabar IKN hari ini. Dan pendengar kami juga mengundang Anda untuk dapat terus berbagi informasi melalui WhatsApp kami di 081 399 399 888. Informasi yang Anda ketahui pagi hari ini, lalu lintas di ruas-ruas jalan yang Anda lalui, ataupun informasi lain yang Anda ketahui yang dirasa perlu untuk diketahui pendengar Pro 3 lainnya. Kami nantikan dan nanti kami juga akan hadirkan tema-tema lain dalam Indonesia Menyapa Pagi untuk hari ini, Kamis 5 September 2024. Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau